wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sore hari ini, Bu Arinda akan menjelaskan tentang materi fotosintesis dan proses penting di bumi. Simak baik-baik ya materinya sebelum kita melakukan percobaan. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Manusia dan hewan akan mencari makan jika dia merasa lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa ketika dia merasa lapar. Begitu juga dengan manusia, ketika tubuh kita merasa lapar, maka kita bisa memasak makanan untuk bisa dimakan atau kita pergi untuk membeli kebutuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tumbuhan mencari makanan? Apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Jika manusia dan hewan bisa mencari makanan dan membuat makanannya sendiri, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup, akan tetapi tumbuhan tidak bisa berpindah tempat, dan tumbuhan juga tidak memiliki mulut. Lalu bagaimana mereka bisa makan? Tumbuhan juga sama seperti makhluk hidup yang lain. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan membutuhkan makanan. Nah, proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan itu dinamakan dengan fotosintesis. Nah, berikut ini adalah proses fotosintesis yang akan kita pelajari bersama-sama. Seperti yang sudah kita bahas di awal, ketika lapar, kita sebagai manusia akan pergi ke dapur, akan pergi ke warung, kemudian meminta orang tua kita untuk dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Sedangkan tanaman menggunakan energi cahaya matahari untuk memproduksi makanannya sendiri, agar tetap bisa bertahan hidup, seperti halnya kita manusia. Proses fotosintesis pada tumbuhan diawali dengan energi cahaya. Dengan adanya cahaya matahari, maka cahaya tersebut akan diserap oleh daun. Kemudian yang kedua harus ada yang namanya klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun. Pada daun terdapat bahan yang spesial yang disebut klorofil ini. Bahan ini akan menangkap cahaya untuk memulai proses fotosintesis. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun? Tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, maka tumbuhan tersebut tidak bisa membuat makanan sendiri atau tidak bisa melakukan fotosintesis. Contohnya yaitu jamur. Dia tidak memiliki zat hijau daun. Selanjutnya, dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan air. Air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang untuk bisa sampai ke daun. Kemudian, daun tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan pada saat bernafas. Gas karbon dioksida ini juga bisa dihasilkan dari proses pembakaran, kemudian kegiatan pabrik atau industri, aktivitas kendaraan, dan lain-lain. Setelah bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis seperti cahaya matahari, kemudian klorofil, air, dan juga karbon dioksida sudah terpenuhi, maka nanti akan terbentuklah proses fotosintesis. Dan hasil dari proses fotosintesis ini berupa oksigen dan juga karbohidrat atau makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Fotosintesis secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari, kemudian air, dan juga karbon dioksida yang didapatkan dari alam. Kemudian ada klorofil yang didapatkan atau diperoleh dari tumbuhan itu sendiri. Ingat ya, klorofil adalah zat hijau daun. Nah, setelah semua itu ada dan terpenuhi, maka nanti hasil akhir dari proses fotosintesis adalah berupa karbohidrat atau energi, makanan, dan oksigen. Baik anak-anak, jika sudah paham tentang fotosintesis, maka sekarang kerjakan tugas 1 ya.